Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa Stayo ya, jurusan PAI semester 6 yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada mata kuliah materi PAI 2. Saat ini kita bertemu di episode yang ke-6. Ya. Dan materi yang akan kita bahas adalah mengenai akikoh dan udhiyah. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita sudah terbiasa tahu sebenarnya ini ya mengenai apa itu akikoh dan apa itu udhiyah atau berkorban. Namun karena memang tuntutan materinya adalah menghendaki supaya kita bahas di semester 6 ini ya, maka kita memulai membahasnya walaupun hanya sepintas ya. Nanti kalau ingin tahu detailnya bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, apa yang dimaksud dengan akikoh? Akikoh secara bahasa ini memiliki arti memotong yang berasal dari bahasa Arab al-qad'u. Ya. Terdapat juga arti lain akikoh menurut bahasa, yaitu nama rambut bayi yang baru dilahirkan. Itu disebut juga dengan akikoh. Ya. Menurut istilah, akikoh adalah proses kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Ya, nanti ada yang bertanya mungkin ya, Pak, kalau belum sempat di hari ke-7, nah, bisa juga dilaksanakan di hari ke-14 atau hari ke-21 atau hari ke-28. Pokoknya lipatan 7 begitu ya. Yang intinya sebelum anak balik. Ya. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, ya, terutama kepada orang tua yang punya anak itu ya kan, tentu disyukuri ya, atas kelahiran putranya itu. Dalil disyariatkannya akikoh ini banyak kita temui di hadis-hadis Nabi. Misalnya ini ya, dari Samurah bin Jundab, Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan, marhun, ya, marhun, ya, marhunun bi aqiqatihi, ya, tergadai dengan akikohnya, yang pada hari ke-7-nya disembelihkan hewan atau kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi. Dan juga ada hadis dari Fatimah binti Muhammad, maksudnya putri Rasulullah sendiri ini, ketika melahirkan Hasan. Di hadis lain juga ketika melahirkan Husain, ya. Rasulullah SAW bersabda, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak ya, kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya. Jadi rambutnya dicukur, kemudian rambutnya itu ditimbang ya, dengan perak atau dengan emas. Ya, bagi yang mampu tentu saja dengan emas lebih bagus, ya kan? Lalu disedekahkan dengan berat timbangan rambutnya tadi, itu ya, sekian gram, gitu ya. Oke, kalau sekarang 1 gram 700.000, nah, sudah. Kalau misalnya ada 3 gram, nah, sudah 2.100.000. Ya. Kemudian dari Amr bin Shu'aib, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki 2 kambing yang sama, ya, 2 kambing yang sama. Maksudnya sama itu ya, ya walaupun berbeda tapi tidak nampak perbedaannya, begitulah. Dan untuk perempuan 1 kambing. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak kok beda? Ya, kalau mau 2 kambing untuk perempuan juga boleh. Ya.
3 kambing juga boleh, bicara soal bolehnya. Namun syariatnya ini ya untuk laki-laki 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. Mungkin mengisyaratkan bahwa nanti tanggung jawab laki-laki itu lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Suami itu nanti tanggung jawabnya lebih berat dibanding tanggung jawab istri. Ya. Hukum akikoh. Pelaksanaan akikoh adalah ajaran Rasulullah yang jelas ini ya. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya apabila seorang muslim mampu melaksanakannya karena mempunyai harta yang cukup, maka ia dianjurkan untuk melakukan akikoh bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan akikoh dapat ditiadakan. Ya, tapi iman-iman ya kalau mampu, ya maka ya dikerjakanlah. Walaupun demikian, ada yang berpendapat hukumnya wajib. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad yang artinya anak-anak itu tergade. Tergade itu tertahan dengan akikohnya. Ya. Disembelih hewan untuknya pada hari ke-7. Dicukur kepalanya dan diberi nama. Ya. Tergade itu artinya maksudnya anak itu tidak bisa memberi manfaat kepada orang tuanya. Begitulah ya. Kalau belum diakikoi maka hukumnya jadi yang berpendapat ada yang berpendapat hukumnya wajib. Namun jumhur ulama ya menetapkan hukumnya sunnah muakkah. Sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat dipentingkan. Hewan untuk akikoh sekarang. Tata cara akikoh dalam Islam dianjurkan seperti hewan yang disembelih untuk kurban. Ya. Maksudnya hewan dengan kriteria yang serupa dengan hewan kurban seperti kambing dan domba yang sehat adalah yang sebaiknya dipilih untuk prosesi akikoh. Daging akikoh dibagikan kepada para tetangga dan kerabat dalam keadaan yang sudah matang. Nah, hal ini berbeda dengan daging kurban yang dibagikan dalam keadaan mentah. Mungkin hikmahnya karena biasanya yang melakukan akikoh kan hanya 1 orang saja ya yang punya anak itu di lingkungan itu, sehingga kalau dibagi mentah tentu saja sangat kurang pas ya karena kecil-kecil jadinya nanti. Beda dengan waktu korban, yang berkorban kan banyak ya sehingga dagingnya melimpah. Ya, kalau dibagi mentah maka akan mencukupinya. Itu barangkali hikmahnya. Tetapi memang perintahnya begitu. Perintahnya memang akikoh itu dibagi sudah matang. Syukur dilengkapi nanti dengan lauk-pauk yang lain dan digenapi juga dengan nasi ya sehingga yang menerimanya itu tinggal menyantapnya saja. Ya. Hikmah akikoh membantu dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya ya berupa kelahiran seorang anak. Ya, anak itu anugerah dari Allah ya, tentu harus kita syukuri atas kelahirannya itu. Melaksanakan akikoh berarti meneladani dan mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akikoh adalah momen untuk berbagi pada sesama dan mempererat tali persaudaraan serta silaturahmi. Akikoh adalah bentuk perasaan gembira dan upaya membagikan kegembiraan tersebut pada orang lain. Dan juga dengan akikoh itu kan sebagai wujud kula nuwun kepada lingkungannya bahwa telah datang generasi baru atau penghuni baru di lingkungan itu ya kan, sehingga masyarakat pada tahu ya dan akan menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan disertai dengan doa-doa ya. Nah, itulah akikoh. Sekarang masuk ke materi berikutnya, udhiyah atau berkorban ya. Korban atau udhiyah adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha. Ya, hari raya Idul Adha ya, dan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah dalam rangka mendekatkan diri taqarrub ilallah ya kepada Allah karena datangnya hari raya tersebut.
Ya, bisa dilihat nanti di Fiqhus Sunnah ini. Dalilnya ada dalam surat Al-Kautsar ayat 2 ya kan. Ayat pertama bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Ya. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Ya. Hewan kurban di sini maksudnya ya. Kemudian juga hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahar, hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah, maksudnya berkorban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Maksudnya amalan yang terbaik untuk hari raya kurban itu ya menyembelih kurban. Mungkin nanti ada yang tanya apa kalau diganti dengan sedekah uang ya untuk banyak yang membutuhkan karena dampak COVID. Nah, misalnya ya sekarang sudah ada yang seperti itu. Ini tetap menurut saya ya yang terbaik menyembelih kurban ya kan. Bagi yang punya kemampuan tentu saja nanti berkorban plus sedekah begitu. Hukum berkorban. Nah, hukum berkorban itu ada yang berpendapat wajib. Ini menurut sebagian ulama. Ya, seperti ulama Hanafiyah, ini punya pendapat hukumnya wajib. Bagi yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Ya. Dalilnya itu ada di hadis Nabi. Ya, rawinya saya lupa, nanti silakan dicari. Ya, Nabi bersabda, man kana dzu sa'adin, barang siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki, lam yudhi, kok kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dekat-dekat dengan musolaku ini. Jadi Nabi maksudnya Nabi marah bagi orang yang punya kemampuan berkorban kok tidak melaksanakan korban. Dan korban itu dilakukan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Kalau seumur hidup sekali itu haji yang wajib sekali seumur hidup. Ya, tetapi kalau korban itu setiap tahun begitu. Nabi melakukan setiap tahun. Ya. Lalu ada yang punya pendapat hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Ini pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama. Ya, ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya, yang pelit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Syarat sah hewan kurban ya, yang kita gunakan untuk berkorban adalah bahimatul an'am, hewan ternak tertentu seperti kambing, sapi, unta, kerbau boleh juga ya. Lalu usia hewan kurban harus cukup. Unta sudah berusia 5 tahun, sapi sudah 2 tahun, kambing 1 tahun, kalau domba itu minimal 6 bulan. Kalau orang Jawa mengatakan sudah poel. Poel ya, bukan dipoel. Nah, kadang-kadang ada bakul yang nakal ya. Belum poel namun pakai tang sehingga jadi poel. Kemudian hewan kurban tidak boleh cacat fisik, buta, yang jelas butanya pincang ya. Yang jelas pincangnya kurus, yang tidak ada dagingnya itu nggak boleh digunakan untuk kurban ya. Termasuk hewan yang sakit, yang jelas sakitnya ya. Maksudnya sakit yang memang nampak sakitnya. Ternyata yang dijadikan korban itu boleh kambing jantan, boleh kambing betina, walaupun lebih utama kambing jantan. Manfaatnya apa? Manfaatnya supaya populasi hewan itu tidak berkurang ya. Kalau kambing betina juga dijadikan korban nanti populasinya jadi berkurang. Kalau kambing jantan kan cukup misalnya ada di lingkungan itu ada 50 kambing betina, jantannya kan cukup 1 saja. Ya kan? Ya. Biaya pengadaan hewan kurban hanya boleh dari 1 orang untuk 1 kambing.
7 orang untuk sapi, serta 10 orang untuk unta. Kurban ditujukan tidak terbatas pada individu yang mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban, tapi juga bisa diperuntukkan untuk keseluruhan keluarganya dan orang-orang yang diniatkannya. Jadi maksudnya ya, kalau satu keluarga itu yang menanggung nafkahnya itulah yang mengeluarkan biaya untuk berkorban. Yang lainnya, misalnya istri, anak-anak itu sudah mendapatkan pahala berkorban yang telah dilakukan oleh ayahnya sebagai pimpinan keluarga. Rasulullah SAW pernah berkorban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih, beliau mengatakan, "Ya Allah, korban dariku dan dari umatku yang tidak berkorban." Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Nabi SAW melakukan demikian agar umatnya yang tidak mampu berkorban tetap mendapatkan pahala selayaknya seorang muslim yang telah berkorban. Begitu ya. Lalu sohibul korban, dalam masalah daging kurbannya, ini bagaimana cara pembagiannya? Bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal. Ya, dimakan sendiri dengan keluarganya, ya, bahkan menjadi wajib jika kurban nazar. Disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, dan ini yang lebih utama dan dianjurkan. Dan boleh juga ya sebagiannya lagi dihadiahkan kepada orang yang kaya. Yang kaya juga perlu diberi hadiah juga. Boleh ya. Kamu misalnya ya kurban nanti memberi hadiah kepada ya dosen-dosen kamu misalnya. Padahal dosennya kan lebih kaya dari kamu. Ya toh? Kira-kira begitu. Ya boleh juga. Dan juga boleh disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan. Kalau sedang terjadi krisis makanan jangan disimpan. Ya, ini. Nah, kalau misalnya daging kurbannya melimpah itu, ya maka bisa nanti dikaleng, ya, diawetkan, kemudian dibagi-bagikan saat terjadi krisis. Nah, misalnya juga boleh dikirim ke daerah-daerah lain yang memang sangat membutuhkan. Ya, demikian ini yang kaitannya ada masalah tentang akikah dan kurban ini, silakan bisa ditanyakan lewat WA ya atau lewat media-media yang lain. Insya Allah nanti kita bahas bersama. Ya. Inilah kuliah kita masalah udhiyah dan akikah. Semoga bermanfaat adanya untuk kita bersama. Ya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.